Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk, selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Sang avatar mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke bawah. Tidak. Avatar Jia Yuan bagaikan kaca. Segel telapak tangan menghancurkannya, dan hancur berkeping-keping sebelum akhirnya tenggelam ke tanah. Lu Zhou menghilang lagi dengan avatarnya. Hutan dalam radius 1000 meter langsung hancur. Pengikut 7 sekte besar hampir semuanya mati. Ning Liang, kepala cabang Hengku, membakar lautan Qi-nya dan melawan pedang energi untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia mengalami gangguan mental. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kenapa, kenapa? Ning Liang mengangkat telapak tangannya dan memukulkannya ke dahinya. Daripada disiksa sampai mati karena ketakutan, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh diri, bagaimana aku bisa menyetujuinya? Jagoan. Qi primal di sekitarnya tampak membeku. Ketika Ning Liang mendongak, segel telapak tangan besar turun. Ning Liang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Lu Zhou sebelum dia dihancurkan oleh segel telapak tangan. Dia hanya seorang kultivator 7 daun. Seberapa besar perbedaan antara seorang kultivator 9 daun dan seorang kultivator 7 daun? Sebuah formasi. Avatar Lu Zhou menyapu formasi. Urat-urat formasi baru saja menyala ketika dihancurkan oleh avatar raksasa itu. 7 sekte besar tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Banyak kultivator tingkat rendah tidak tahan dengan ini. Mereka begitu ketakutan hingga terbaring di tanah, gemetar. Sungguh formasi yang konyol. Bisakah formasi tingkat rendah mengendalikan seorang kultivator 9 daun? Lu Zhou mengendalikan avatarnya untuk melayang di udara lagi. Dia menatap ke arah yang lain. Siapa lagi yang ada di sana? Saat Lu Zhou menghancurkan kartu ujian puncak, dia tidak berniat melepaskan satu pun dari mereka. Dia mencari siapa lagi yang ada di sana. Pada saat ini, ia menoleh ke sudut tenggara. Di tengah gelombang energi, ia melihat sosok putih sedang membunuh para kultivator dari 7 sekte besar. Teknik gelombang biru, kamu Tianxin. Avatar Lu Zhou setinggi 150 kaki melayang di udara. Ekspresinya sangat tenang. Dia tidak terkejut dengan penampilan Ye Tianxin. Ketika menerima surat dari Yu Sangrong, ia tahu Ye Tianxin masih ada. Namun, ia tidak menyangka Ye Tianxin akan muncul di saat kritis ini. Namun, waktu sangatlah penting. Ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, apakah aku butuh bantuan seorang kultivator 6 daun biasa? Namun, meskipun Ye Tianxin telah dikeluarkan dari sekte, ia masih memiliki sedikit hati nurani. Mereka yang ia bunuh semuanya adalah kultivator tingkat rendah. Ia tidak kehilangan banyak poin prestasi. Lupakan saja, biarkan saja dia. Para murid dari 7 sekte besar pada dasarnya dihancurkan olehnya. Bahkan ketika 9 tetua sekte Yun membakar lautan Qi mereka dan memanggil avatar mereka secara bersamaan, mereka seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Percuma saja, kemanapun teratai emas berdaun 9 pergi, semuanya hancur menjadi abu. Lu Zhou melepaskan teknik hebatnya lagi dan menembak ke arah lain. Dia harus memastikan apakah para leluhur dari sekte lain telah muncul. Jika tidak, jika dia kehilangan wujud puncaknya dan bertemu seseorang seperti Chang Yan yang tidak takut mati, itu akan merepotkan. Avatarnya yang setinggi 150 kaki berkelebat. Lu Zhou tidak menahan diri saat bertemu dengan kultivator yang sedikit lebih kuat. Sementara itu, Ye Tianxin, yang bersiap bertarung sampai mati, melihat avatar besar itu segera setelah dia memasuki medan perang. Ye Tianxin terkejut saat dia bertarung. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia ditangkap oleh tuannya dan kembali ke Gunung Golden Court, dia sepertinya telah melihat pemandangan serupa di paviliun langit jahat. Dia pikir itu mimpi.
Batasan seorang kultivator manusia adalah tahap 8 daun. Sebelumnya, ia mengira matanya mempermainkannya. Kali ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Guru sudah berada pada tahap 9 daun. Bagaimana dia melakukannya? Apakah kakak senior tertua mengatakan yang sebenarnya? Apakah guru telah mencari rahasia tahap 9 daun selama ini? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Ye Tianxin. Saat ia melihat para kultivator tingkat rendah yang gugur satu demi satu, kesadaran muncul di benaknya. Keputusannya untuk membantu paviliun langit jahat tampak seperti angan-angan belaka. Dalam situasi ini, ia sama sekali tidak dibutuhkan. Di sudut barat daya medan perang, kelompok kultivator veteran yang tersisa melepaskan lautan ki mereka. Tubuh mereka tampak terbakar saat mereka melarikan diri demi keselamatan mereka. Lu Zhou mendengus. Ia melompat ke udara dengan avatarnya. Pada saat ini, avatar wawasan 100 kesengsaraan 9 daun bagaikan matahari berbentuk manusia, yang menerangi 100 mil di sekitarnya. Semua pembudidaya dalam radius 100 mil mengangkat kepala dan melihat ke arah Gunung Golden Cord. Beberapa terkejut. Bahkan lebih jauh lagi, dia hanya dapat melihat cahaya yang kabur, tetapi dia tidak tahu hal mengejutkan apa yang telah terjadi. Lu Zhou memanggil yang tak bernama dan mengubahnya menjadi busur. Gerakannya semulus air yang mengalir. Ia memegang busur dengan tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Wus, wus, wus. Aliran panah energi yang tak berujung melesat di udara. Pemanah Dewa 9 Daun. Hua Yuexing menatap Master Pavilion yang sedang menembakkan panah energi. Siapa yang tidak ingin menyaksikan kejayaan seorang kultivator 9 daun? Hua Yuexing adalah seorang pemanah dewa dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Bahkan tanpa guru, ia mencapai tahap 3 daun sendirian. Bagi seorang jenius seperti itu, begitu ia memiliki seorang guru agung yang membimbingnya, meskipun hanya satu jalur, itu akan sangat membantunya. Inilah yang dirasakan Hua Yuexing saat itu. Seperti inikah rupa seorang pemanah dewa 9 daun? Dia berusaha keras untuk menanamkan adegan di depannya ke dalam pikirannya. Ini akan menjadi tujuannya di masa depan. Panah energi tersebut mengenai para kultivator tingkat tua yang sedang membakar lautan ki mereka dengan akurasi yang tak pernah meleset. Engah, engah, engah. Hujan itu turun satu demi satu. Ini adalah tahap 9 daun. Inilah yang dipikirkan sebagian besar petani sebelum mereka meninggal. 9 daun teratai emas yang bersinar dan avatar besar menyapu seluruh medan perang. Dalam kondisi puncaknya, Lu Zhou menggunakan ki primalnya tanpa hambatan. Avatarnya terus berkedip saat ia melepaskan teknik-teknik hebatnya. Pada saat yang sama, ia melihat jam. Dia masih memiliki lebih dari setengah avatarnya yang tersisa. Kekuatan seorang kultivator 9 daun telah melampaui ekspektasinya. Wajar saja jika ia mampu mengalahkan sebagian besar dari 7 sekte besar dalam waktu sesingkat itu. Namun, Lu Zhou merasa ada tikus yang mengintai di balik bayangan. Mungkinkah tahap 9 daun terlalu mencolok? Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia menarik kembali avatar 9 daunnya. Tubuhnya seringan bulu saat ia mendarat perlahan. Meski begitu, Lu Zhou masih bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Setiap kali ia menghabiskannya, uang itu akan langsung terisi kembali. Sementara itu, di sebuah lembah 100 mil di sebelah barat Gunung Golden Cord, kepala cabang Zhenchang, Feng Qinghe, memegangi perutnya saat ia terbang maju. Dia adalah satu-satunya dari 7 sekte besar yang berhasil melarikan diri. Mengenai apakah yang lainnya masih hidup, dia tidak bisa mengatakannya. Saat dia memikirkan avatar 9 daunnya, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Mengapa disebut kultivator 9 daun? Kenapa dia adalah seorang kultivator 9 daun yang sialan? Jika dia tidak memanfaatkan kekacauan itu untuk membakar lautan kinya dan melarikan diri saat penjahat tua Ji mengamuk di medan perang, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dia melihat ke arah lembah. 1 mil lagi. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan berlari ke depan.
Orang yang selamat dari bencana besar pasti akan diberkati dengan keberuntungan. Master Sekte, tunggu aku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Feng Qinghe terkejut. Ia tiba-tiba berbalik dan terhuyung mundur. Ia terduduk lemas di tanah sambil menatap murid yang berlari ke arahnya dengan mata terbelalak. Ini tidak masuk akal. Ada seseorang secerdas saya di cabang Zhenchang yang berhasil lolos dari neraka? Feng Qinghe menelan ludah saat melihat muridnya berlari ke arahnya. Seperti yang diduga, dia adalah murid cabang Zhenchang. Feng Qinghe menghela napas lega sambil bertanya, bagaimana kau bisa lolos? Aku pura-pura mati. Pura-pura mati, kalau begitu, kau harus tahu cara bernapas. Basis kultivasimu setidaknya di ranah pengadilan ilahi. Lumayan, puji Feng Qinghe kepada murid itu. Ia tidak punya waktu untuk mengukur basis kultivasi murid itu. Sekte Master, kemana kita akan pergi? Ada rencana cadangan yang kutinggalkan di lembah 1 mil di depan. Feng Qinghe menggelengkan kepala dan mendesah. Sayangnya, kita tidak akan bisa menggunakannya sekarang. Semua rencana kita akan sia-sia di hadapan seorang kultivator 9 daun. Hah, cabang Zhenchang hancur? Apa yang kau katakan? Feng Qinghe mengerutkan kening. Maaf. Setelah ini, kau akan menjadi pilar cabang Zhenchang dan tetua agung. Ayo, bantu aku berdiri, kata Feng Qinghe. Aku ingin menjadi pemimpin sekte, kata murid itu. Feng Qinghe sedikit mengernyit. Ada banyak orang yang akan memanfaatkan situasi ini. Feng Qinghe naik ke posisinya saat ini karena dia punya rencana sendiri. Ia menatap murid di hadapannya. Ia tak ingat siapa orang ini. Meskipun cabang Zhenchang tak sebanding dengan sekte Yun, Tian, dan Luo, tetaplah sekte dengan ribuan anggota. Mustahil baginya untuk mengingat semuanya. Bagaimanapun, banyak yang telah mati kali ini. Ia tak bisa bersikap sekeras sebelumnya. Kalau kau ingin menjadi ketua sekte, kau harus memenuhi syarat dan cukup kuat. Feng Qinghe mengamati murid di hadapannya. Bantu aku berdiri. Baiklah. Murid itu melangkah maju dan membantunya berdiri. Siapa namamu? Namaku Ri. Murid itu menggaruk kepalanya. Aku belum memutuskan. Semangat. Begitu Feng Qinghe membantunya berdiri, kait pemisah menebas dadanya dengan penuh energi. Bam!